satupun keinginan untuk merubah norma, menggeser dari pemilihan langsung ke MPR. Satu, karena itu bukan domain dari, itu merupakan domain dari Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, memang tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut. Di dalam prolegnas tahun ini tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Hal ini menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Namun, dinilai memerlukan kajian lanjutan sebelum dirumuskan dalam ballot baru. DPR saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan, termasuk putusan yang tidak secara eksplisit membatalkan aturan sebelumnya. Selain kajian substansi hukum, DPR juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar RUU Pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Kita fokus untuk membahas Undang-Undang Pemilu itu kemudian melakukan kajian-kajian dengan matang karena semua keputusan MK ini kan final dan mengikat. Nah, sehingga kemudian keputusan yang sudah dikeluarkan tapi tidak membatalkan keputusan yang lama misalnya itu juga kita harus kaji bagaimana karena semua kan keputusan MK. Tapi kita akan ambil yang kira-kira terbaik. Nah, sehingga ya agak maklum kalau ya kita agak lama ini karena selain kita mengkajinya agak lama, kita minta juga partisipasi publiknya harus ada banyak. Sementara itu, DPR juga memastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. DPR tidak akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bola panas isu perampasan hak pilih rakyat melalui DPR dan DPRD akhirnya ditepis. Di tengah penyusunan Prolegnas 2026, Parlemen mengambil langkah ekstrim untuk meredam kegaduhan yang kian liar di ruang publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memberikan garansi penuh tidak ada ruang bagi revisi Undang-Undang Pilkada, apalagi menyerahkan kursi kepala daerah ke tangan Dewan. Fokus parlemen kini terkunci pada satu arah, merombak total Undang-Undang Pemilu secara menyeluruh. Namun di tengah gelombang perubahan ini, satu hal dinyatakan sebagai harga mati. Kedaulatan pemilihan presiden tidak akan diganggu-gugat. Presiden tetap menjadi milik pilihan rakyat, bukan hasil mufakat elit di balik pintu tertutup. Tidak ada satupun keinginan untuk merubah norma, menggeser dari pemilihan langsung ke MPR. Satu, karena itu bukan domain dari undang-undang. Itu merupakan domain dari Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, memang tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah dan DPR rutin berkoordinasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Pemerintah bersama DPR akan membuka partisipasi publik untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu yang dimana Presiden ingin setiap kebijakan yang dibuat ini mengutamakan kepentingan rakyat. Evaluasi dari proses-proses kepemiluan kita yang sudah berjalan, ya.
baik dari sisi pelaksanaan, kemudian dari sisi konsep, itu termasuk tadi membahas salah satunya mengenai wacana e-voting. Yang terpenting daripada semua tadi juga sudah kami sampaikan bahwa yang penting kita adalah semangatnya tadi sangat positif, sangat konstruktif. Semangatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita harus mampu mencari perbaikan-perbaikan itu dalam rangka kepentingan bangsa dan negara kita. Meskipun kita paham teman-teman kan berasal dari partai politik yang berbeda-beda, tetapi semangatnya adalah tadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam rapat terbatas dengan pemerintah, Komisi 2 DPR RI menegaskan tidak ada satupun wacana mengubah sistem pemilihan presiden. Revisi Undang-Undang Pemilu dipastikan tidak akan menggeser Pilpres dari pemilihan langsung ke MPR. Pertemuan terbatas yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Komisi 2 DPR RI dan Menteri Sekretariat Negara RI Prasetyo Hadi di Kompleks DPR RI Jakarta Pusat 19 Januari lalu membahas dua hal, diantaranya Undang-Undang Pemilu dan wacana yang beredar di masyarakat yakni Undang-Undang Pilkada. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa dalam Prolegnas 2026 ini tidak disertakan pembahasan mengenai Undang-Undang Pilkada. Hingga kini, DPR RI belum membahas Undang-Undang Pilkada. Terlebih, wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD. DPR juga tidak membahas dan tidak memiliki wacana terkait perubahan sistem pemilihan presiden, baik dipilih oleh MPR maupun tidak dipilih langsung oleh rakyat. Namun, Dasko, pembahasan rancangan undang-undang pemilu dilakukan secara hati-hati dan mendalam, menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Namun dinilai memerlukan kajian lanjutan sebelum dirumuskan dalam ballot baru. Dasko juga menambahkan DPR saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan, termasuk putusan yang tidak secara eksplisit membatalkan aturan sebelumnya. Komisi 2 menyebut DPR dan pemerintah berkomitmen menjaga demokrasi konstitusional yang selama ini berjalan dan ingin memastikan kepastian kepada publik. 67 rancangan undang-undang atau RUU resmi masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2026. Daftar ini meliputi sejumlah rancangan hukum yang dipandang penuh implikasi soal sosial dan politik. Prolegnas prioritas menjadi peta jalan legislasi yang menentukan arah pembahasan undang-undang sepanjang tahun mendatang. Selain sejumlah revisi terhadap undang-undang yang sudah ada, muncul juga RUU yang menjadi perdebatan hangat, seperti RUU Advokat dan RUU Perampasan Aset. Apa yang melatar belakangi urgensi masing-masing RUU ini? Kita bahas bersama. Tahun 2026, DPR RI bersama pemerintah menetapkan 67 rancangan undang-undang ke dalam legislasi nasional prioritas. Puluhan RUU ini akan menentukan arah hukum nasional dan sebagian diantaranya menuai sorotan publik. Prolegnas prioritas bukan sekedar daftar, ini adalah peta jalan legislasi negara. Namun dengan banyaknya RUU strategis, muncul pertanyaan, mana yang paling krusial dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Dalam daftar prioritas 2026, DPR memasukkan RUU lintas sektor, mulai dari hukum, pidana, politik, hingga pengaturan profesi. Sejumlah RUU bahkan dinilai berdampak langsung terhadap hak warga negara. Salah satu yang paling disorot adalah RUU Perampasan Aset. RUU ini bertujuan memungkinkan negara menyita aset hasil kejahatan. Namun,
kritik menemukan soal potensi pelanggaran hak kepemilikan dan penyalahgunaan kewenangan. RUU Advokat juga masuk daftar prioritas. Rancangan ini mengatur ulang profesi advokat sebagai penegak hukum. Bagi praktisi, substansi RUU ini akan menentukan independensi dan kualitas pembelaan hukum di masa depan. Di tengah padatnya agenda legislasi, transparansi dan pengawasan publik menjadi krusial agar RUU tidak hanya cepat dibahas, tetapi juga tepat sasaran. Dengan 67 RUU prioritas tahun 2026 akan menjadi tahun legislasi yang menentukan. Kami akan terus mengawal pembahasannya karena setiap aturan menyangkut kepentingan publik. Ketika undang-undang pilkada dan pilpres tak menjadi prioritas yang dipertaruhkan, bukan sekedar jadwal legislasi, melainkan masa depan kualitas pemilu itu sendiri. Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya soal memilih yang sehat, bukan hanya soal memilih, tetapi memastikan pilihan itu lahir dari sistem yang adil dan transparan. Siapapun, mau anggota BRIMOB, mau orang biasa, kalau dia bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden, kewarganegaraannya otomatis hilang.